tambah 5/2 tambah 9. Ini berapa? Berapa? 15 tambah 9. 24, Pak. Pak. Nah, itu. Jadi kita mencari rumusnya itu dari sini. Ya. Jadi kita mencari rumusnya dari sini. Terbukti. Jadi nanti kalau sukunya 6, kalian akan dapat 30. Suku ketujuhnya 37. Berarti kalau Pohan sekarang nanya suku ke berapa? Ditanyanya suku ke berapa? 126, Pak. Jadi suku ke 126. Jadi berapa tuh? Setengah 126 kuadrat tambah setengah kali 126 tambah 9. Jadi yang penting kalian dapat rumus itu dulu ya. Dapat rumus apa? Dapat rumus UN-nya dulu. Baru kita dapat menentukan suku keberapapun yang diinginkan di dalam soal. Ada pertanyaan sampai sini nggak? Sudah mengerti ya? Oke. Nah, kemudian sekalian, kalau berbicara mengenai diagram, ini ada diagram. Nah, yang bagian ini disebut apa ini? Disebut apa ini bagian yang sebelah kirinya? Ini disebut apa nih bagian ini? A gabung B, Pak. Iya? A gabung B. Nggak kedengaran? A gabung B, Pak. A irisan B. Nah, kalau Pohon kasih warna merah yang ini apa? Apa? Yang merah apa? Ada yang tahu? Yang merah yang merah apa? Himpunan, Pak. Yang tengah A irisan B. Jadi termasuk himpunan A juga termasuk himpunan B. Kalau yang merah apa? A kurang B, Pak. Jadi yang merah itu adalah A kurang B. Kalau yang biru? B kurang A, Pak. B kurang A. Kurang B, B kurang A, begitu ya. Jadi himpunan itu. Terus kalau ini adalah suatu semesta pembicaraan atau S, maka gabungannya itu, kalau A gabungan B yang mana? Yang mana A gabungan B?
Semua yang buletannya, Pak. Ya, jadi yang biru, yang tambah yang kuning, tambah yang merah. Jadi semuanya gabungan. Jadi kalau gabungan itu berarti A tambah B. Ada hubungan. Ini gabungannya. Ini gabungan, ini irisan. Jadi kalau irisan itu yang sama, yang masuk ke A dan B, sedangkan gabungan itu yang termasuk A juga termasuk B. Nah, kemudian kalau misalnya saya punya punya himpunan, misalnya himpunan A, katakanlah 2, 3, 4, 5. Kalau A ini katakanlah ada himpunan S. Nah, himpunan semestanya adalah 01. Jadi semua bilangan antara 0 sampai 9. Ini sampai 8 saja. Kalau kalian disuruh mencari A, irisan B berapa? Himpunan. 5 dan 6, Pak. 4, 5, dan 4, 6. 5, dan 6. 6, Pak. Atau 4-nya. Ini ngulang-ulang pelajaran dulu. Kalau A gabungan B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Pak. gitu. Ya. Kemudian nanti kalian dapat juga yang lain, misalkan misalnya pertanyaannya tambah B berapa? A kurang B berapa? Coba A tambah B dulu lah, berapa? 2 sama 3, Pak. 2 sama 3. Yang mana? Yang mana? Yang 2 sama 3 itu yang mana? Yang A tambah B atau A kurang B, Pak. A kurang B 2 sama 3. A tambah B 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Pak. A tambah B 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau A gabungan B, kalau A gabungan B, 4, 5, 6, Pak. 6, Pak. A gabungan B kan tadi udah. A gabungan B berapa? 4, 5, 6, Pak. Itu udah tadi ditulis. A gabungan B yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Pak. Oke, A tambah B.
Sama, Pak. 2, 3, 4, Jadi 5, 6, 7, jadi 8. A tambah B sama dengan A gabungan B. Betul? Iya, Jadi Pak. sama ya. A gabungan B sama dengan A tambah B. Sama. Sama enggak? Bagaimana menurut Anda? A tambah B? Sama, Pak. Sama. Iya. Jadi A gabungan B sama dengan A tambah B. Kenapa simbolnya beda tuh kalau sama? Yang satu gabungan, yang satu plus. Atau bebas aja? Bebas saja. Lalu kalian nanti ada dalil De Morgan ya. A gabungan B sama dengan A ditambah B. Kurangi A irisan B. Jadi nanti ada dalil seperti itu. Kita berceritanya peluang tapi nanti. Peluang A irisan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang. Jadi ini dengan ini tidak sama. Jadi dalam kasus itu A kurang B itu adalah berapa A kurang B? A tambah B. 2, 3, 6. Begitu. Jadi A tambah B itu gabungannya berapa? Kemudian dikurangi yang irisannya tadi berapa irisannya? 456, Pak. 456. Berarti yang 6-nya sudah masuk. Ya, jadi ini adalah. Nah, kemudian kita misalnya punya himpunan semesta. Boleh begitu. Ya. Kalau A komplement yang mana? B komplement yang mana? Komplement yang mana? Lingkaran A dan lingkaran B, Pak. Komplement itu apa? Komplement itu apa? Komplement itu apa? Seluruh anggota dari himpunan semesta yang bukan merupakan anggota dari himpunan A, Pak. Betul, betul. Jadi A komplement itu adalah yang bukan A. Jadi di luar A. Di luar A itu adalah komplement dari A. Jadi kalau A itu adalah yang putih, maka komplemennya itu yang hijau gitu. Kalau komplement B yang mana? Anggota semesta yang bukan B. Ya. Jadi anggota semesta yang bukan B, kemudian anggota semesta yang di luar B itu disebut komplement dari B. Tapi dia
masih di dalam anggota himpunan semesta pembicaraan. Ya, jadi masih di dalam himpunan semesta pembicaraan. Itu namanya komplement. Nah, kalau ditanya peluang A komplement berapa? Peluang yang bukan A berapa? Kalau mencari peluang yang bukan A gimana? Berapa peluang didapatkannya yang bukan A? Gimana? Berapa? Peluang siswa suatu sekolah untuk lulus seleksi olimpiade 1/6. Berapa peluang siswa di kelas itu yang gagal olimpiade? Lima per enam, Pak. Berapa? 5/6. Dari mana? Kan yang itu yang peluang lolosnya 1/6. Hmm. Nah, itu yang peluang itu 5/6. Jadi totalnya Dari kan mana 5/6. 5/6? Dari yang 6/6 itu, Pak. Jadi dianggap 1 dikurangi 1/6. Jadi ke sini lah. 5/6. Jadi peluang suatu kejadian komplement adalah 1 di luar kejadian bukan komplement. Jadi yang dijawab Anda itu adalah ini. Ya. Jadi peluang komplement itu adalah 1 dikurangi peluang A. Begitu. Begitu juga B. Jadi peluang B komplement nanti di sini ada 1 min peluang dari itu. Ya. Nah, jadi kira-kira begitu cara berpikirnya. Jadi komplement, peluang komplement itu adalah yang bukan. Nah, begitu juga peluangnya. Oke, lalu sekalian. Kadang-kadang kita punya himpunan seperti ini. Ini himpunannya saling apa ini? Saling lepas, Pak. Saling lepas. Apa cirinya suatu dua himpunan saling lepas atau disebut juga mutually nah ya. Jadi dua kejadian saling lepas itu disebut juga mutually eksklusif. Kapan dua himpunan disebut mutually eksklusif? Di saat tidak ada bilangan yang sama atau disebut irisan, bukan, Pak? Iya. Jika coba Tidak ada bilangan yang di A, terus di B-nya juga ada gitu, Pak. coba dengan kalimat yang sederhana gimana? Tidak ada bilangan yang sama. Dua kejadian saling lepas jika Kedua himpunan tidak mempunyai anggota yang sama, Pak. iya. Jadi gimana kalimat sederhananya gimana? Tidak ada anggota himpunan A di himpunan B. Wah, itu panjang kalimatnya. Tidak ada irisan, Pak. Tidak ada irisan. Ini saling lepas. Jadi A irisan B-nya himpunan kosong. Ya, jadi tidak ada irisan.
Jadi dua kejadian itu disebut mutually eksklusif. Bisa paham? Bisa paham? Bisa, Paham, Pak. Pak. Nah, kemudian ada istilah kejadian lagi, saling bebas. Ya, gimana? Coba saling bebas. Bebas itu bahasa Inggrisnya independent. Independent. Gimana? Dua kejadian saling bebas itu gimana? Yang enggak saling mempengaruhi, Pak. Nah, betul. Apa syaratnya? Contohnya gimana kalau yang tidak saling mempengaruhi itu? Nah, ini suka banyak salah antara saling lepas dengan saling bebas. Kalau saling lepas, contoh yang saling lepas gimana yang saling lepas? Terus contoh yang saling bebas gimana? Yang saling bebas dulu. Yang saling bebas dulu. Terus nanti yang saling lepas. Atau yang mana dulu yang kalian mau ngasih contoh? Ya, yang saling bebas gimana contohnya? Melempar koin, Pak. Mm-mm. Ngelempar koin gimana? Melempar koin gimana maksudnya? Melempar koin 2 kali, jadi hasil lemparan yang pertama tidak mempengaruhi hasil dari lemparan yang kedua, Pak. Ya, boleh begitu. Lemparan pertama peluangnya berapa gitu. Lemparan kedua peluangnya berapa. Nah, itu kejadian saling bebas. Jadi kalau kejadian kedua tidak dipengaruhi oleh kejadian pertama, itu namanya kejadian saling bebas. Contohnya misalnya saya melempar 2 kali koin. Koin pertama. Kemudian saya lempar 2 kali koin kedua. Berapa peluang munculnya muka pada koin pertama dan munculnya muka pada koin kedua? Kan begitu. Jadi nanti koin pertama, kedua, eh, berapa, koin kedua berapa. Contohnya ada di slide. Jadi saling bebas itu berbeda dengan saling lepas. Kalau saling lepas itu adalah A irisan B sama dengan himpunan kosong. Kalau saling bebas itu peluang A irisan B adalah peluang A dikali peluang B. Jadi saling bebas itu kaidahnya peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Dan peluang A gabungan B itu, peluang A gabungan B itu adalah peluang A ditambah peluang B. Jadi kalau yang ini ya, ini dibacanya atau. Kalau yang ini dibacanya
dan. Jadi untuk peluang itu kira-kira seperti itu. Jadi ada kejadian saling lepas, kemudian ada saling bebas. Nah, kemudian di dalam kotak, misalnya di dalam kotak, ini ada kotak, ya, ini ada keleleng merah, ini keleleng putih. Ini ada 5, ini ada 3. Coba saya akan mengambil 2 kelereng ya. Diambil. 1, 1. Jadi sisa nulis di dua ya. Nah, ini cara mengambil kelereng-kelereng ini ada 2 kemungkinan. Gimana coba? Jelaskan ke saya. Ada kemungkinan pertama, saya ngambil kelereng 1, kemudian dikembalikan lagi ke dalam kaleng itu. Kemudian saya ambil kelereng kedua. Nah, kejadian itu disebut dengan kejadian saling bebas. Independent probability. Jadi pada saat kejadian pertama tidak mengganggu kejadian kedua, maka disebut kejadian saling bebas. Tetapi, nah, yang kedua begini, pohon ngambil 1 kelereng. Ternyata pas saya ambil kelereng merah tuh. Peluangnya berapa? Cara ambilnya kelereng merah. Jadi Berapa terambilnya 1 kelereng merah? kelereng. Halo? 5/8, Pak. Lalu yang kedua, yang kemudian kelereng merah itu tidak dimasukkan lagi, dimasukin ke kantong. Dimasukin ke kantong. Lalu saya akan mengambil kelereng kedua. Berapa peluang terambilnya kelereng putih? 3/7, Pak. 3/7. Tanpa pengembalian. Jadi tanpa pengembalian jadi 3/7. Jadi kalau begitu peluang A irisan B ini 5/8 dikali 3/7. Begitu kan? Ngerti nggak? Bisa ngerti? Nah, kemudian lalu sekalian, kalau kejadian itu terikat, ya ini contoh saja. Jadi kalau kejadian itu terikat, tidak bebas, maka peluang munculnya B setelah A itu terjadi, gitu bacanya. Peluang tidak saling bebas atau terikat, misalnya kejadian B setelah kejadian A. Kan tadi kejadian A-nya itu 1 kelereng merah terambil. Kejadian B-nya itu 1 kelereng putih. Kejadian B setelah kejadian A terjadi, misalnya adalah berapa peluang dibagi peluang yang terdahulu. Nah, ini kejadian terikat. Kalau kejadian bebas, mah PA kali PB tadi.
independent probability. Sedangkan kalau kejadian saling terikat, maka ditulisnya seperti ini. Jadi kalau kejadian B setelah A terjadi, itu adalah P A irisan B-nya berapa dibagi. Kalau contoh soal tadi berapa? Ini tadi berapa? Tadi hasilnya berapa? PA irisan B tadi berapa? 5/8 kali 3/7. 3/7. Begitu ya? Dibagi peluang A. Peluang A berapa? 5/8. Jadi, peluang terambilnya B setelah A itu terjadi, jadi berapa? Berapa? 3/7, Pak. 3/7. Benar nggak? Ya, 3/7, Pak. Betul kan? Betul. Nah, itu kira-kira ya. Jadi kejadian saling bebas, saling terikat, kejadian saling lepas. Nah, tadi sudah ini saling bebas. Kalau kejadian saling lepas, contohnya apa? Kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas itu contohnya apa? Lempar koinnya. Ya, contoh kejadian saling lepas apa? Oh, ini saling bebas. Melempar dua dadu secara bersamaan, Pak. Melempar dua dadu secara bersamaan itu ada kejadian saling bebas. Artinya dadu biru dengan dadu merah tidak saling berkaitan, saling bebas. Pertanyaan Pak Wawan adalah dua kejadian saling lepas. Coba. Dua kejadian saling lepas. Gimana? Misalnya ada pria sama wanita, Pak. Ngapain itu pria sama wanita? Misalnya Gimana? pria dan wanita bekerja dan tidak bekerja. Oke, terus? Terus gimana? Iya, terus gimana wanita dan pria yang bekerja dan tidak bekerja itu yang siapa yang bekerja? Wanita, prianya tidak bekerja gitu. Atau gimana? Mungkin misalnya kayak di sini mah bekerjanya misalnya pria ada 460. Kemudian yang tidak bekerjanya 40. Nah, yang wanita bekerjanya 160, kemudian yang tidak bekerjanya 260, Pak. Kayak gitu mungkin. Itu kejadian apa? Saling lepas. Saling lepas. Saling lepas. Nanti ada pertanyaannya, peluang pertama itu pria dan yang satu lagi bekerja. Itu kejadian saling lepas atau saling terikat. Nah, contoh yang Anda berikan itu adalah untuk kejadian saling Oh iya, saling terikat. terikat. Yang di tabel biru itu ya, di slide 3. Jadi anak sekalian, itu bilangan-bilangannya juga ada beberapa kesalahan. Contohnya untuk kejadian, untuk rumus PA A irisan B itu PA tambah PB min PA irisan B A gabungan. Jadi kalau untuk itu bukan plus tuh. Jadi ada beberapa kesalahan. Harusnya min. P itu min. Jadi sebelah kiri min semua. Jadi PA irisan B, yang PA irisan B irisan C dengan PA tambah PB tambah PC min P
P A irisan B min P B irisan C min P A irisan C min P A irisan B irisan C gitu. Jadi min semua yang sebelah kanan. Jadi kejadian saling lepas itu gini, nah. Misalnya saya punya himpunan semesta nih. Peluang munculnya bilangan ganjil berapa? 5/10. Wah, tidak bisa balik ya. Jadi ada S 0, 1, 2. Tesan ama kamu wae. Jika nate lapar we ama kamu wae teh. Jadi P peluang ganjil. Paingan rada sensitif. Terus yang kedua peluang genap. Berapa? Belum. Makanya nggak boleh keluar anjing. Peluang munculnya ganjil? Nggak tahu. Masih belum keluar, masih belum boleh. 5/10. 5/10, Pak. Enggak, orang mah nggak covid. Peluang munculnya bilangan genap? Oh, nggak tahu. Ya gara-gara ini. Sama, Pak, lagi. 5/10. Nah, ini dua kejadian saling Nah, orang mah nggak bandel. saling Baik, kan? lepas. Jadi kalau saling bebas itu ada dua kejadian. Hah? Dua ruang sampel. Dadu biru, dadu merah, koin Hah? pertama, koin Oh. pertama, koin kedua. Gak ada kendaraan ke sananya itu. Pria-pria, wanita-wanita. Nah, kalau kejadian saling lepas, Kago ke sananya. himpunan semestanya itu sama itu. 0, 1, 2, 3, 4 sampai Tahu 9. paling juga. Nah, kendaraan ke sananya paling orang harus gojek dulu. Tetapi masing-masingnya itu berbeda. Tidak saling Mana udah kesana, mempengaruhi atau tidak berhubungan. Itu Udah disebut kesana, Man. kejadian saling lepas. Jadi kejadian mendapatkan angka ganjil tidak orang sibuk terkait di sini dengan juga. kejadian genap. Lagi Karena bikin gini, ADAR tuh di sini. kalau saling lepas, kalau tidak ganjil ya genap begitu. Nah, saling lepas itu harus begitu. 8 minggu rapat. Udah rapat teh. Kalau tidak Mau bahas ganjil ya ADAR genap. teh. Oh ya udah. Nah, kalau Mau bikin wanita dengan ADAR teh pria, gitu. kalau tidak pria, wanita. Bukan bahas bikin Sekarang mah ADAR. nggak bisa begitu. Kalau tidak pria, ya mungkin selain pria ada beberapa jenis kelamin. Ada 16 kalau di Thailand itu jenis Sisa kelaminnya. apa? Ya. Ada pria, wanita, pria ke wanita-wanitaan, wanita ke pria-priaan, Hei, gila, apalan pria coba. berbadan pria tapi berkelakuan wanita, wanita berbadan wanita tapi berkelakuan pria, itu satu jenis kelamin. Ada pria tapi kelaminnya wanita, itu transgender. Ada wanita kelaminnya pria, itu satu jenis kelamin. Kemudian dihitung ada 16 jenis kelamin kalau di Thailand itu. Tidak. Kalau di Indonesia pria wanita cuma 2 pilihannya. Maksa banget gitu kan. Jadi makanya tidak pada ini tidak pada respect ke Indonesia itu. Malah saya ke Indonesia kenapa jadi kelaminnya cuma 2 gitu. Padahal kan gua kelamin yang lain gitu. Ya. Nah, jadi misalnya kalau ganjil genap, nah itu seperti pria wanita di Indonesia. Pria wanita menurut ajaran agama. Jadi memang hanya 2 jenis kelamin itu. Kalau tidak pria ya wanita. Jadi kedua-duanya itu adalah kejadian saling lepas. Jadi kejadian saling lepas itu prosesnya satu. Kalau tidak A ya B. Itu kejadian saling lepas. Kalau kejadian saling bebas, memang ada 2 kejadian yang terjadinya. Tetapi tidak saling mempengaruhi gitu. Jadi kalau 2 kejadian tidak saling mempengaruhi disebut dengan independen atau bebas. Tapi kalau 2 kejadian dalam suatu pengujian itu irisannya sama dengan 0,
irisannya sama dengan himpunan 0 atau himpunan kosong, tidak ada, maka kejadian itu disebut saling lepas atau mutually eksklusif. Nah, jadi dalam teori tentang peluang itu hati-hati kalian. Ada kejadian saling bebas, independen. Kejadian Ada saling kejadian mutually lepas. eksklusif, secara konsep berbeda. Walaupun kadang-kadang kita menganggapnya seperti sama. Makanya kalau Puan juga kasih contoh, kalian suka salah-salah kekelibet gitu. Mengambil contoh kejadian saling bebas dan kejadian saling bebas terikat. Dengan lepas. Belum lagi ada kejadian saling terikat. Oke, anak sekalian. Jadi Puan harapkan ke depan usahakan kalian masuk gitu ya. Sebelum dosen masuk gitu ya. Supaya perkuliahan itu tidak terganggu dengan masuk gitu di tengah. Jadi kesannya kalian tidak bertanggung jawab begitu ya, tidak menghargai guru gitu kalau kalian masuk. Anggap aja di kelas lah. Kalau dosen masuk ya udah kunci di pintu ditutup gitu ya. Kalau Anda datang ya noong aja di Puan tuh sebenarnya bisa aja kan saya yang mengatur Zoom-nya, kemudian begitu saya masuk saya izinkan yang sudah masuk, kemudian stop. Nah, yang masuk di belakang saya tidak akan masuk lagi. Tidak bisa masuk. Atau bisa aja begitu pas Puan masuk, Puan ke partisipan dulu, screenshot, ya udah itu aja yang diabsen hari itu. Yang telat-telat dengan alasan apapun dianggap tidak hadir kuliah. Tapi masa sih mau kayak gitu kan? Nggak bagus lah. Main gitu-gitu tuh. Makanya Puan serahkan ke Aina gitu misalkan atau ke kawan-kawan di kelas untuk membuat Google Meet dengan harapan Anda bisa nyaman. Kuliah itu dasarnya adalah niat yang baik untuk menuntut ilmu begitu ya. Kalau kalian mendapatkan dosen setelah kalian masuk itu pahalanya besar. Artinya Anda berguru kemudian Anda menunggu. Itu menunggunya seorang mahasiswa itu jadi ibadah loh. Tapi kalau dosen menunggu mahasiswa, itu jadi dosa buat mahasiswa. Puan kasih tahu aja. Nah, Puan kok nggak adil kalau begitu. Kalau dosen boleh nunggu, kalau mahasiswa nggak boleh nunggu. Kan gua pernah jadi mahasiswa. Nunggu juga gua. Nunggu dosen. Dosen terlambat 10 menit, 15 wajar. Karena tugas dosen itu banyak gitu. Bukan hanya mengajar. Mempersiapkan materi, mencari PPT misalkan, atau mengkompilasi materi-materi apa yang mau diajarkan hari ini. Walaupun sebagus-bagusnya dosen ya tepat waktu gitu. Tapi perasaan Puan tepat waktu kalau misalnya kita mau ngundur jadwal, misalkan diundur 30 menit, diundur 40 menit, Puan perasaan bilang ke Aina jam 10 kayaknya ya, jam 9 lah kayak, kan begitu. Saya aja menghargai mahasiswa kalau misalkan datang telat atau misalkan kita pindah ya jadwalnya ke hari Kamis soalnya Puan lagi rapat sama direktorat misalnya kayak kemarin. Kan Puan bilang dulu ke grup. Nggak main melongos aja misalkan mahasiswa nunggu, nggak ada kabar, kan nggak pernah sih begitu. Nah jadi kalau Anda ingin dihargai, hargai orang lain. Ya. Jadi mata kuliah apapun gitu. Mata kuliah apapun. Jadi kalau di UPI ini di DPT itu ada kecenderungan mahasiswa itu seenaknya gitu masuk itu. Terus saya tanya, ada kuliah nggak tadi? Nggak ada. Ya kecuali kalian sibuk misalnya. Selesai kuliah 8.40, misalkan kuliah yang lain, kemudian harus masuk 8.40 kuliah Pawawan. Nah di UPI banyak yang kuliah kayak gitu. Jadi kalau di Telkom itu, misalnya kuliah jam 6:30. 3 SKS, selesainya itu 9:30. Nanti jadwal keduanya 9:30. Tapi sebenarnya kan satu SKS itu 50 menit. Jadi artinya kalau dia itu masuk 6:30, jam 9 selesai. Jadi ada spare waktu tuh 30 menit untuk masuk ke kelas kedua. Kalau di kita kan jadwalnya tidak ada spare-nya. 8.40 nanti asupnya pas 8.40. Nah itu harus dikomunikasikan. Jadi kalau pohon begini misalkan masuk
Pohon 8.40, tapi ayah kuliah jam 7 sampai 8.40. Sok atuh diskusi. Pohon naik sedikit ke 8.45. Nah, supaya kalian ada waktu senggang. Terus kalau misalkan lebih waktu, ingatkan dosen, Pak, waktunya sudah habis. Kami akan kuliah berikutnya di perkuliahan yang lain. Nggak apa-apa kok, dosen nggak marah. Ya. Jadi kebiasaan buruk gitu. Kalau misalnya kalian masuk setelah dosen masuk itu nggak bagus gitu. Walaupun dosennya nggak apa-apa, tapi kalian jadi apa-apa gitu. Ya. Jangan dilakukan kebiasaan buruk. Bukan mata kuliah Pawan, mata kuliah yang lain sama aja. Kuliah dimanapun juga kayak begitu. Ntar tuh kalau biasa lambat-lambat dosen masuk, 15 menit kalkakurnyung gitu. Anda masuk. Nanti akan ke bawah terus sampai kalian lulus kerja gitu. Di pekerjaan kalian begitu, jangan harap sehari kerja, 2 hari, hari ketiganya lu di DO. Jadi banyak orang berkemampuan tinggi tapi bekerjanya nggak jelas karena faktor ketidakdisiplinan. Ya kan, orang yang biasa melanggar aturan aja kalau aturannya dilanggar dia marah. Apalagi orang yang masuk tepat waktu. Jadi kuliah itu adalah investasi. Jadi mana berani di Telkom itu kalau dosen udah masuk, mahasiswa masuk, nggak bisa. Jadi kalau sudah mengajar, nggak ada mahasiswa nyelonong gitu, misalkan masuk, join jam sekian. Kan kelihatan itu. Dan lagi pasti dibully sama teman-teman sekelasnya juga. Dianggap mengganggu, kayak kita di kelas lagi ngajar, Anda masuk, selonong, masuk. Kan semua pasti ngelihat tuh. Duduk misalkan. Apalagi nggak ganggu teman-teman yang sedang belajar. Ibaratnya begitu, kalau ke Zoom meeting itu setelah dosen menjelaskan kalian masuk teh, siga dosen kan rangkeun asup ke kelas, main nyelonong aja. Masuk kelas. Kan mengganggu. Nah, jadi ke depan usahakan seperti itu. Kecuali ada hal-hal yang memang di luar batas kemampuan kamu. Tinggal bilang aja misalkan ke grup, Pak, sinyalnya nggak ada. Walaupun saya sudah naik karena tangkal kalapa. Emang kamu di mana? Wah, Pak, di lembah, Pak, sedang evakuasi korban kecelakaan pesawat, jadi maklumi. Tidak ada kuota, Pak, karena nggak ada uang misalnya. Ya dimaklumi gimana caranya, tapi lu bilang gitu ke ketua kelas. Kalau misalnya kamu nggak masuk hari itu, terus kan tetap kamu harus belajar. Terus gimana tuh? Ya udah tinggal instruksi nanti Pohon. Ya udah kalau kamu tidak masuk hari ini, coba kamu pelajari slide 3 halaman 10 sampai halaman 20. Kemudian kamu buat resumenya. Setelah itu kamu catat yang tidak mengertinya. Kemudian nanti kamu resumenya atau rangkumannya kamu kirim ke grup atau ke teman, ke ketua kelas sebagai pengganti ketidakhadiran atau keterlambatan kamu mengikuti kuliah karena sesuatu. Tapi kalau kamu tidak masuk karena ke mall atau jalan-jalan, itu tidak masuk. Bisa saja kamu alasan tidak ada sinyal, padahal sebenarnya bukan tidak ada sinyal. Kamu memang sengaja tidak masuk. Jadi karakter. Nah, jadi apa yang kita lakukan hari ini, itu akan terasa ketika kalian bekerja nanti. Pawan dulu waktu zaman naik bis kota nggak pernah kesiangan kuliah. Di UPI, di ITB nggak pernah saya orang kesiangan kuliah. Karena saya menyadari saya posisinya adalah membutuhkan ilmu. Membutuhkan orang lain, membutuhkan guru. Hargai guru itu. Kita datang sebelum guru itu datang. Kan diajarkan begitu sama Rasulullah juga. Semua agama mengajarkan akrim ustazaka, hormati gurumu, sok tanyakan agamangin lu, mau Konghucu, Katolik, Protestan, sama diajarkan oleh para pendetanya juga, hormati guru. Karena apa? Guru itu yang memberikan ilmu kepada kita. Dan guru dengan orang tua itu sama kedudukannya. Ya. Yang harus kita hormati. Kapan sampai kapan? Ya kalau bisa selamanya. Ya paling tidak selama kalian diajar saya aja. Setelah tidak diajar nggak dihormati juga saya nggak apa-apa.
Karena menghormati itu sifatnya sukarela. Masalah Kan saya hati gitu. Nggak bisa kita saya memaksa orang untuk menghargai kita. sok Kapan sok. saya, coba hargai Pak Wawan. Enggak. Kecuali kepada mahasiswa yang saya ajari hari itu. Aik. Semester itu. Nah, si Bapak, Buat emang Pak tadi ada yang Wawan, telat. bukan. Buat kalian. Tadi ada yang telat. Kalau kalian disiplin, kalian tepat waktu, masuk sebelum dosen masuk, Hah? jangan dianggap Oh, masuk ruang awal Zoom ya, yang meeting awal itu tadi ya. seenaknya. Sama aja dengan masuk kelas gitu. Oh. Nggak, kalian kalau masuk setelah dosen masuk itu nggak sopan gitu. Attitude kalian tuh nggak bagus. Kecuali kalian sounding dulu, misalnya ke ketua kelas, misalnya ke Aina, misalkan. Aduh, orang tadi tuh bisa eta karena di jalan saya harus nolong dulu yang kecelakaan, sehingga aduh saya teh paciweuh nggak sempat mengabari, jadi saya terlambat 30 menit, kumaha artinya. Ya udah dicatat, nanti lapor ke saya Pak, gimana saya, kalau kata Pan, yaudah nih ini ada tugasnya dan sebagainya. Kalau terlambat sedikit nggak apa-apa, misalkan 10, tapi bilang dulu. Jadi yang penting harus ada excuse-nya, harus ada penjelasannya. Jadi jangan main selonong boy begitu. Apalagi masuk Pak Wawan ke ruang ini, yang masuk baru, kenapa baru 5 tambah 10, 15, emang pada kemana? Saya tanya kemana, ada kuliah dulu nggak pagi? Nggak ada Pak. Setelah itu baru mungkin kalian bereaksi, terus masuk gitu. Nah itu untuk mata kuliah yang lain juga jangan sampai begitu. Di samping kalian juga membiasakan disiplin, kalian juga akan terbiasa begitu. Karena target kalian itu adalah setelah lulus, bukan pada saat kuliah. Pada saat kuliah masih simulasi sekarang, investasi, menanamkan disiplin, organisasi, belajar, dan nanti setelah bekerja, tidak akan belajar probabilitas statistik, tidak akan belajar matematika teknik, tapi belajar aplikasi untuk menghasilkan produk, misalnya kalau di perusahaan. Nah, tetapi kedisiplinan itu akan kebawa sampai mati kita, sampai tua kita itu. Orang yang tidak disiplin, bekerjanya dianggap itu disiplin. Ya kan? Ngurus rumah tidak disiplin, tetap aja begitu. Oleh karena itu, ke depan, anu sekalian, tolong untuk mata kuliah apapun, mumpung kalian masih tingkat 1, ya, tingkat 2 gitu. Kalian harus membiasakan lah, ya, berikhtiar lah. Kan jadi ibadah kalau kalian juga diikhtiar yang baik, ya. Sehingga pada saat kalian kuliah itu punya sesuatu, di samping ilmu kalian juga mendapatkan pahala atau labul ilmi. Kalau kalian masuk seenaknya, masuk kapan aja, tidak menghargai guru, tidak menghargai dosen, asal nongol, terus lu mau mengharapkan pahala dari mana? Yang ada adalah berdosa karena tidak menghargai orang lain dan mengganggu orang gitu. Ya, jadi untuk ke depan, tolong kalian usahakan. Pohon juga berusaha supaya tetap disiplin tepat waktu gitu ya. Nah itu untuk hari ini. Jadi tugas selanjutnya mungkin ada sekitar 15 menit. Silakan kalian slide-nya dibuka ya, tentang kejadian lepas, bebas, di sana ada contoh-contoh. Yang tadi itu ada pria, wanita. Mungkin ada salah jumlah juga di sana, ada angka yang salah gitu. Nah itu tolong diperbaiki. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Untuk hari ini tidak ada tugas kecuali kalian melanjutkan diskusi sebentar di Google Meet ini sampai 15 menit ke depan, setelah itu selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, sehat Terima selalu. kasih Pak. Sehat Oke. selalu. Siap. Bapak, Ya, sebelumnya saya Wirawan Gulam, mewakili seluruh anggota dari kelas PTEA. Mohon maaf Pak atas kejadian yang hari ini telah terjadi. Mungkin Ya. ini juga masih kurangnya komunikasi antara satu sama lainnya Pak. Mohon maaf untuk kedepannya, insya Allah kami perbaiki Pak. ya untuk kuliah yang lain terutama ya. Karena mungkin yang kuliah yang lain mah nggak diingetin, nyantai aja. Padahal diam-diam dicatat gitu. Kan saya mah lebih baik dikatakan ini, jadi kalian prepare. Kalau yang lain mungkin ngajar, padahal sudah di screenshot di partisipan. Ya udah itu aja yang dianggap hadir. Kan bisa jadi kalau dosen yang lain begitu, ngajar aja. Nah kalau saya mending disampaikan supaya kalian ada
pelajaran buat yang lainnya. Jadi jangan sampai kalian masuk Zoom setelah dosen masuk ya. Oke, untuk kuliah lain. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Baik Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang belum wabarakatuh. absen ya. Di mana absennya? Oke. Diskusi apa? Bisa kirim lagi nggak absennya Diskusi Biasa senja. mahasiswa DPTE mah kayak gini. Kalem Dil, kalem. Tuh yang belum absen. Apa? Pas. Ya sok. Apa emang? Gimana aja sok ya. Aku mau AFK dulu. Apa, Ai?